Perkenalkan, nama saya Destriani Susanti Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi katalis dan reusability katalis pada sintesis triasetin dengan katalisator lewatit. Nah, triasetin dapat dihasilkan melalui proses esterifikasi gliserol, di mana gliserol direaksikan dengan asam anorganik maupun asam organik untuk membentuk gliserol ester. Kemudian, reaksi esterifikasi dapat dilangsungkan dengan bantuan katalis asam dan reaksinya bersifat reversibel. Dan juga keberadaan katalis dalam satu reaksi akan meningkatkan laju reaksi. Kemudian, komponen utamanya yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi, yaitu ada 3. Yang pertama suhu reaksi, waktu reaksi, dan pengadukan, serta katalis. Kemudian ada katalisator. Jadi katalisator itu ada 2 menurut fasenya atau berdasarkan fasenya, itu ada katalisator homogen dan ada katalisator heterogen. Terus yang ketiga yaitu katalis lewatit dan juga sintesis triasetin. Kemudian grafik konversi gliserol pada berbagai persen berat katalis. Jadi tabel ini menunjukkan konversi gliserol dalam bentuk persen pada berbagai persen berat katalis, yaitu ada katalis 2%, 3%, 5%, dan 7% selama waktu reaksi tertentu dalam satuan menit. Berdasarkan tabel ini kita bisa ambil kesimpulan, jadi konsentrasi katalis itu mempengaruhi laju reaksi dan tingkat konversi. Nah, konsentrasi katalis yang lebih tinggi itu terdapat pada katalis 5% dan 7%, seperti yang kita lihat pada tabel. Kemudian, katalis ini menghasilkan konversi awalnya lebih tinggi dibandingkan katalis 2% dan 3%, konsentrasinya itu lebih rendah. Nah, kemudian grafik ini dari data sebelumnya yaitu konversi gliserol. Jadi grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat konversi gliserol menjadi produk lain, yaitu dalam hal ini triasetin, dengan waktu reaksi pada berbagai presentasi berat katalis yang kita gunakan. Nah, sumbu X ini menunjukkan bahwa waktu reaksi dalam satuan menit, dan sumbu Y menunjukkan presentasi konversi gliserol. Jadi semakin tinggi nilai konversinya, maka semakin banyak gliserol yang berhasil diubah menjadi produk yang kita inginkan. Nah, dari grafik ini juga kita dapat simpulkan, jadi katalis itu berperan penting dalam mempercepat reaksi konversi gliserol. Jadi waktu reaksi yang optimal juga perlu ditentukan untuk mencapai konversi yang diinginkan atau waktu yang diinginkan. Kemudian presentasi berat katalis yang optimal juga perlu ditentukan untuk memaksimalkan efisiensi reaksi dan meminimalkan biaya produksi pada produk yang kita inginkan, yaitu triasetin. Nah, ada 2 yaitu dari grafik tadi, yaitu ada pengaruh konsentrasi katalis dan ada reusability katalis. Nah, pengaruh konsentrasi katalis itu yaitu katalis mempengaruhi kecepatan, efisiensi, dan selektivitas reaksi sehingga harus diatur pada tingkat yang optimal. Sedangkan reusability katalis itu menentukan efisiensi, biaya, dan keberlanjutan proses, tetapi dipengaruhi oleh stabilitas dan metode regenerasi katalis. Jadi katalis itu berperan penting dalam mempercepat suatu reaksi konversi gliserol. Jadi waktu juga perlu ditentukan untuk mencapai konversi yang diinginkan. Jadi presentasi berat katalis yang optimal juga perlu ditentukan untuk memaksimalkan efisiensi produk yang dihasilkan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, sintesis triasetin melalui proses esterifikasi gliserol
dapat melibatkan reaksi gliserol dengan asam organik atau anorganik untuk membentuk gliserol ester. Proses ini dilakukan dengan bantuan katalis asam dan bersifat reversibel, di mana keberadaan katalis berperan penting dalam meningkatkan laju reaksi. Jadi ada dua aspek utama. Yang pertama itu pengaruh konsentrasi katalis dan reusability atau kemampuan penggunaan ulang katalis lewatit dalam proses sintesis triasetin. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi, kemudian karakteristik katalisator serta spesifikasi katalis lewatit yang digunakan dalam proses sintesis.